Shalom. Kayaknya masih kecapean Natalan kali ya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara terkasih. Selamat Natal. Saya ucapkan semoga damai sejahtera Tuhan selalu memenuhi kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita masih bersyukur bahwa masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk memuji menyembah Dia pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji Dia. Kita akan menyembah Dia. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Saya sudah berbagi berdiri. Kita naikkan pujian. Kita mau sambut Tuhan Yesus dalam hati kita.
persiapkan hati kami yang terbaik bagi Engkau untuk menyambut kedatangan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Biar Engkau yang bertata dalam setiap kehidupan kami Bapa. Engkau yang beracara dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menguasai setiap hati kami, setiap kehidupan kami Bapa, sehingga kami semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini, waktu yang terindah yang Kau berikan bagi kami. Kami masih boleh memuji Engkau, kami masih boleh menghampiri Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakan setiap kami pagi hari ini Bapa, bahwa kami Tuhan itu masuk kamu di dalam lagi dalam hadirat-Mu, bahwa kami itu menjumpai Engkau pagi hari ini Tuhan. Layakan kami itu bertemu dengan Engkau pagi hari ini Bapa, merasakan kasih-Mu, merasakan lawatan-Mu, merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang terindah dalam hidup kami, Kau yang terbaik dalam hidup kami Bapa. Sungguh kami layak memuji Engkau pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami tinggikan pagi hari ini Bapa. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dalam kuasa tangan-Mu, mulai dari awal sampai dengan selesainya Bapa. Biar Kau sendiri yang beracara, Kau melawat setiap umat-Mu Bapa, baik yang ada di tempat ini, baik juga yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan secara online. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sama-sama merasakan berkat-Mu, kami sama-sama merasakan lawatan-Mu dan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami beralasan doa kami, dan kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sebagai berdiri. Sekali lagi ya, shalom. Buat yang di rumah juga shalom. Puji Tuhan, kalau kemarin kita sedang merayakan Natal ya, meskipun penuh kesederhanaan, tapi kuasa kasih Tuhan selalu mengalir kami merayakan. Katakan pujian kita. Kita katakan bahwa hari ini adalah hari yang sudah dijadikan Tuhan. Hallelujah.
kasihnya Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, kita sedang merasakan kasih Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Silakan. Puji Tuhan, saya juga mau bercerita sedikit tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang bulan Desember ini, kami sungguh merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Bukan hanya melalui berkat saudaraku. Kalau sepanjang Desember ini kami selalu mendengar kabar yang sebenarnya kurang mengenakan. Yang pertama, kami kehilangan sosok orang tua yang menjadi panutan juga dalam kehidupan kami. Kalau di awal Desember kemarin, om dari suami saya sudah dipanggil sama Tuhan. Kalau dibilang sih dari diagnosa dokternya memang ada gejala ke COVID-nya. Terus berselang beberapa hari kemudian kami juga mendengar kabar kalau adik ipar saya, adik kandung dari suami saya yang ada di Solo terkena COVID juga, positif bersama dengan kedua anaknya. Tapi puji Tuhan saat ini sudah sembuh. Dan yang ketiga sama terkena COVID juga, adik sepupu dari suami saya terkena COVID juga. Ada akhirnya mengadakan isolasi sendiri. Kalau nggak salah tanggal 24 kemarin hari terakhir dia isolasi mandiri. Dan sampai saat ini kami juga belum mendengar kabarnya apakah sudah positif, sudah negatif atau belum. Tapi yang sangat saya bersyukur sama Tuhan, ketika om meninggal itu, kami semua ada di situ. Kami ada di tempat itu, kami ada di rumah om. Namanya orang meninggal, semua keluarga ngumpul saudara. Lumayan banyak juga, saya juga agak was-was juga ya. Karena orang-orang nggak bisa dibendung untuk datangin. Karena beliau juga memang sudah orang tua, tinggal di situ sudah lama. Dia juga menjadi sesepuh lingkungan situ juga. Saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kondisi seperti ini saya nggak ngerti nih. Mana yang ada, mana yang carrier, mana yang enggak gitu ya. Tapi saya berserah sama Tuhan, biar Tuhan sendiri yang melindungi kami, Tuhan yang membentengi kami. Dan puji Tuhan kalau kemarin juga kami dengar keluarga dari sepupu kami ini, anak dan istrinya bersama dengan adik dan iparnya semua hasilnya negatif. Padahal itu semua kontaknya lumayan dekat. Makanya waktu si om meninggal, saya juga sempat kontak dengan adik sepupu saya, dengan om saya. Makanya seharusnya saya melayani di tempat ini, saya langsung telepon pelayan. Saya telepon Mas Agus, Mas tolong cari ganti buat saya karena saya belum berani ke gereja karena ada kondisi seperti ini. Bukannya saya takut dengan COVID-nya, tidak, tapi karena saya juga harus berhikmat ya. Saya nggak mau nanti kehadiran saya justru membuat jemaat terpapar karena saya sendiri belum tahu kondisi saya seperti apa. Puji nama Tuhan. Kalau sepanjang tahun 2020 kita juga sudah merasakan luar biasa ya, dengan COVID, dengan segala dampak yang terjadi. Tapi sampai saat ini kita masih bisa melewatinya. Itu semua karena penyertaan Tuhan, karena kasih Tuhan yang luar biasa. Silakan, masih ada yang ingin bersaksi? Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati sama Tuhan. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun 2021, tahun yang baru. Kita semua tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan kita lalui. Tapi satu yang kita yakini, satu yang membuat kita selalu bersyukur, bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang selalu ada buat kita, Allah yang selalu beserta dengan kita, Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah Immanuel dalam kehidupan kita.
kasih, kami boleh Tuhan bersama-sama bersimpuh di bawah kaki-Mu, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penyertaan dan anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu saat ini. Engkau berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Namun dengan demikian Bapa, kami mohon pengampunan-Mu sebelum kami lebih jauh melangkah. Segala salah dosa kami, baik tutur kata perilaku kami sering menyakiti hati Tuhan maupun sesama kami. Tuhan tolong hapuskan semua itu agar tidak membatasi segala firman Allah. Bapa, terima kasih Engkau sudah hadir tengah-tengah kami. Segala pujian, penyembahan, ucapan syukur dan kesaksian kami tidak berkenan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa, tiba saatnya kami rindu akan dengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan lidah bibir hamba-Mu, berbicara sesuai dengan firman-Mu. Jika apa yang Kau kehendaki jadikan berkat untuk kami sebagai gereja Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Segala hormat, syukur dan puji kemuliaan hanya gunakan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami siap mendengarkan firman bagian haleluya yang bisa katakan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita saudara sekalian. Puji Tuhan. Kayaknya hari ini kayak bukan hari Minggu, sebab hari Jumat kemarin tak anggap hari Minggu tuh ya. Jadi kayaknya terbalik. Puji Tuhan. Kesempatan yang terbaik dan terindah ini kita sangat bersyukur. Kalau yang tadi bahwa Yesus selalu menyertai kita, yaitu Immanuel, Allah beserta kita, luar biasa. Hingga saat ini kita ada, bagaimana ada, tentunya ya semua oleh karena penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Allah bersama Kristus dengan kita sekalian. Mari kita buka saja langsung, saya tidak akan banyak komentar. Tolong dibuka dalam Injil Matius ya. Matius itu sudah pasalnya yang kedua. Saya kira itu sudah semua hafal itu ya. Matius pasal 2, kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-12 biar panjang. Haleluya. Yang di rumah, mari kita sama-sama juga renungkan firman Tuhan. Tentunya mari kita sambut dengan penuh syukur pada Tuhan. Sudah ketemu saudara-saudara, di situ juga ada. Saya akan baca di sini. Ya, ketemukan yang bawah kita biar kita juga bisa melihat di dalamnya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yehuda. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku juga datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba di tempat, berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya,
lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat perbendaharaannya, tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Berbahagialah gereja Tuhan yang sama-sama kita telah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan tentang kelahiran Kristus Yesus, yang di mana saudara sekalian, bahwa di muka bumi ini dalam bulan Desember dengan suasana yang penuh genggam gembira tentunya memperingati dan juga menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kalau tadi dikatakan di situ, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem sesudah dilahirkan. Jadi mungkin ada tenggang waktu setahun atau 2 tahun, ya. Kalau saudara lihat ayat 16-nya itu mungkin umur 2 tahun atau ya sekitar 2 tahun Yesus, ya. Oleh karena itu tentunya orang Majus ini bukan orang yang seperti gembala kemarin yang kita ceritakan, ya. Orang Majus adalah orang-orang sarjana yang luar biasa, ya. Ilmu bintang dan ilmu apapun mereka punya, sebab dia adalah orang-orang yang terpelajar, ya. Jadi kalau dikatakan dari timur, ya, kalau dikatakan di sini, kalau saya melihat yang lain bahwa di timur itu dikatakan datanglah dari zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi dia datang, kalau sekarang orang katakan adalah negara Iran, saudara. Jadi menuju ke Bethlehem berapa tahun mungkin jalan kaki, ya, mungkin apakah pesawat sudah ada atau belum pada waktu itu, ya. Ternyata dia hanya melihat bintang, saudara. Ada pertanda bintang timur, yaitu terbit, menandakan bahwa dia tahu persis bahwa dia adalah ahli perbintangan, ahli ilmu dan sebagainya, ya. Dia tahu bahwa dikala bintang timur terbit, maka ada tanda-tanda bahwa ada raja besar lahir di muka bumi. Dia melihat bintang itu, saudara sekalian. Namun kemudian apa yang dikatakan tadi? Setelah dalam perjalanan, maka bintang itu pun juga redup, tidak kelihatan lagi. Maka tadi dikatakan mereka dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah. Ini makan waktu yang lama, saudara. Bukan, kalau saudara mungkin bisa melihat Denah, dan saya juga nggak tahu Denah, ya, Kader kalau saya lihat itu jauh sekali, ya. Jadi memang kalau yang sekarang adalah negara Iran, kalau menuju ke Bethlehem itu berapa? Coba bayangkan kalau di Denah gambar itu sampai berapa jauh, ya. Dan mungkin pada waktu jalan kaki, dia hanya melihat bintang. Bintang itu merupakan satu petunjuk. Namun kenapa tidak tahu kita justru dalam perjalanan bintang itu tidak kelihatan lagi. Nah, ini perlu baca di renungan kita sekalian, saudara kalian, bahwa pertanda itu adalah pertanda bahwa ada seorang raja besar lahir. Maka para ahli ilmu yang saya katakan tadi, dia mencari dan mencari, tapi dia tidak putus asa, ya. Itu menunjukkan iman yang luar biasa. Bintang yang menerangi tadi, kenapa kok nggak sampai perjalanan yang sampai ke tempat terus diterangi bintang? Tidak seperti itu, ya. Saudara sekalian, memang kita harus sadar bahwa perjalanan pengiringan kita pun seperti itu. Iman kita itu sering timbul tenggelam, bukan? Amin, saudara. Jikalau kita ada sesuatu yang enak, ya baru bangkit. Kalau ada sesuatu yang mungkin kurang enak, tenggelam lagi. Nah, disinilah saudara sekalian, namun orang Majus tidak putus asa. Sekalipun bintang itu tidak terbit lagi, dia tetap mencari. Maka dikatakan bertanya-tanya, di mana raja orang Yahudi yang baru lahir. Ini sesuatu yang sangat penting bagi kita, bukan karena apalnya membaca buku ini, tapi kita harus memaknai dalam hidup kita. Perjalanan saya dan saudara sering tenggelam
Ya, dikala kita lagi sukacita ada kemerapan yang luar biasa, tapi dikala ada redup kehidupan ini baru mengalami sesuatu. Tapi yang perlu kita petik di sini, dia tidak putus asa, dia tidak menyerah, tapi dia bertanya-tanya di mana raja yang baru lahir itu. Nah ini saudara sekalian. Oleh karena itu mari kita renungkan baik, bukan karena setiap Natal atau bulan-bulan yang lain kita baca, kita hafal, bukan itu. Mari kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Dengan suasana yang seperti itu, kalau kita sinkronkan dengan situasi sekarang, seakan-akan banyak orang yang dalam kegelapan, ya, kehilangan jejak. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa di sini, ya. Dia tidak putus asa, mencari, bertanya-tanya di mana raja yang baru lahir itu. Amin, saudara. Tujuannya apa? Tadi dikatakan untuk menyembah, bukan urusan yang lain. Mungkin kita juga seperti itu. Dikala kita merayakan Natal, bukan sekedar kita akan pesta, tapi kita ingin untuk mencari Yesus yang baru lahir itu. Amin, saudara. Ini pola yang sangat luar biasa. Untuk menyembah Tuhan, untuk bertemu dengan Yesus, ada kendala. Bintang tidak terbit lagi, coba bayangkan. Dalam perjalanan mungkin listrik pun mungkin belum ada. Tapi zaman itu nggak tahu apa ada atau belum, ya. Ini satu gambaran yang luar biasa. Oleh karena dengan situasi seperti ini jangan putus asa. Jangan putus asa. Ini teladan yang sangat baik. Cari Tuhan, cari Raja yang baru lahir. Tujuannya hanya untuk menyembah. Saya tidak tahu tujuan saudara kalau gereja apakah bicara tentang bisnis, tentang pekerjaan dan sebagainya, tidak tahu. Tapi ini suatu hal yang sangat penting bagi kita sekali. Memang sering ada kendala untuk kita datang kepada Tuhan. Banyak kendala. Sehingga kita menunda-nunda waktu, nanti aja. Tapi ini sebagai contoh yang sangat luar biasa, saudara, ya. Bintang timur yang besar tadi, lihat, ternyata padamlah. Jalan dalam kegelapan, tapi dia tidak putus asa. Mungkin dalam perjalanan kita mengiring Tuhan seperti itu. Banyak benturan-benturan yang merintangi kita untuk datang kepada Tuhan. Sehingga kita loyo, kita lemah, pasrah. Ini contoh yang sangat luar biasa sekalian. Di dalam suasana peringatan Natal seperti tahun ini, banyak kendala yang terjadi, bukan gereja-gereja, satu gereja, bahkan hampir seluruh gereja di dunia ini mengalami kendala. Tapi apakah mereka putus asa? Dengan begitu luar biasa, dengan cara apapun kita akan tetap merayakan peringatan hari kelahiran Kristus. Ada amin, saudara? Di sini ada sesuatu yang mendorong, bukan putus asa dan tidak takut akan sesuatu yang terjadi. Ini teladan yang sangat indah. Tujuannya hanya untuk menyembah, bertemu dengan si Kristus tadi. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, dengan suasana apapun, ya, kalau Pak Andreas itu kok terlalu amat, ya memang seperti ini, ya, harus begitu. Jangan putus asa dengan keadaan, ya, jangan menyerah dengan situasi yang mungkin mencekam sekalipun. Hidup dan mati hanya di dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Luar biasa. Memang kesaksian Ibu Ida tadi bagus juga, ya. Ada hikmah. Kita memerlukan hikmah daripada Tuhan. Dengan suasana yang seperti itu, Tuhan tolong berikan hikmat. Di tengah-tengah aku berjalan di dalam kegelapan, di dalam segala kebingungan seperti ini. Banyak kan orang buntu loh, saudara sekalian, ya. Budeng kita akan mikir. Coba kalau kita renung dan situasi yang seperti ini. Bukan saja bangsa Indonesia, bangsa di luar pun juga mengalami kesulitan. Pertama pekerjaan, ya, ekonomi, usaha. Coba. Ini sesuatu poros kehidupan. Ini juga penghalang untuk kita datang kepada Tuhan. Tapi ada tekad seperti orang Majus tadi. Ya. Sekalipun dalam kegelapan bintang tidak terbit, dia bertanya-tanya di mana raja yang baru lahir itu. Ini sangat indah sekali kalau saudara renungkan. Jadi memang kehidupan gereja seperti itu. Tidak ada gereja yang jalannya mulus, ya. Tidak ada anak-anak Tuhan yang jalannya lempeng. Justru kurang lempeng atau tidak lurus tadi,
justru kita makin dekat dengan Tuhan. Amin. Makin dekat dengan Tuhan. Jangan justru kita malah mundur. Ya memang kalau biasanya enggak zaman begini aja enggak pernah ke gereja, apalagi zaman seperti ini, ya banyak kendala. Saudara sekalian, mari kita kembali. Kita kembali. Ya, sejak zaman lahirnya Yesus, setelah lahir, orang-orang Majus ada kesulitan yang besar. Tapi dia tidak putus asa. Iman mereka ada sesuatu gangguan, ya. Tidak berbeda saudara dan saya, ada gangguan. Mungkin ada sesuatu yang menghalangi kita. Apakah itu anak kita, keluarga kita, istri kita, orang tua kita, mungkin tetangga kita. Bisa terjadi. Amin saudara. Amin. Tapi kalau kita punya hati yang baja seperti orang-orang Majus ini, akan ketemu dengan Yesus. Amin. Kita ingin bertemu dengan Yesus, tidak cari yang lain. Oleh karena kesempatan yang jangan tunda-tunda. Kalau kemarin kita katakan gembala-gembala tidak menunda waktu. Ayo cepat-cepat mencari Yesus yang diberitakan tadi. Amin saudara. Ini bukan suatu hal yang main-main saudara sekalian. Jadi mari, ini kesempatan yang terbaik. Kesempatan yang terbaik bagi kita. Dengan kondisi dan situasi seperti ini, ya, kita harus selalu dengar-dengaran firman Tuhan. Kita akan meminta petunjuk siapa? Orang pintar pada lengser semua, ya, karena perbuatan mereka. Kayaknya di dunia tidak ada panutan yang lain. Amin saudara. Hanya firman Tuhan itu yang sebagai penunjuk jalan kita, ya. Maka dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku, yang saya katakan amin. Jangan cari jalan yang pintasnya. Yesus Kristus Tuhan yang setiap tahun seperti ini diperingati. Dia satu-satunya jalan. Di kolong langit tidak ada juru selamat yang lain kecuali Kristus. Ada amin. Dia lahir untuk menyelamatkan umat manusia yang penuh dilibatkan di dalam dosa. Tak boleh anugerah Tuhan, ya, kita telah diselamatkan. Bukan kebetulan. Kalau kemarin mungkin saudara masih ingat di Efesus pasal 1 ayat 4 itu, sebelum dunia dijadikan kita telah dipilih oleh Allah supaya kita tidak cacat celah di hadapannya. Amin saudara. Jangan sembrono, kita orang-orang pilihan loh, ya. Orang yang telah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Bahkan mungkin orang tua bertemu di antara bapak dan ibu belum bertemu, bahkan mungkin belum tercetak. Firman Tuhan telah mengatakan itu untuk saudara dan kita. Oleh karena jangan sembrono hidup ini, ya. Kita enggak sembrono saudara. Memang ini pakemnya hidup kita. Coba cari buku di toko-toko. Ada yang mengatakan aku jalan kebenaran dan hidup, ada enggak? Sepanjang sejarah manusia tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tapi Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6 itu, jangan ragu-ragu, jangan takut dengan kondisi apapun. Kalau kita bersama Tuhan, siapa akan melawan kita? Amin. Kok Pak Dik hanya itu bisa? Ya memang itu firman yang menguatkan. Kalau kita tetap bersama dengan Dia, siapa akan mengalahkan kita? Pedang kan? Kelaparan? Maut sekalipun tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus yang saya katakan amin. Luar biasa, ya. Tetapi hati kita sering berubah. Hati kita sering dibayang-bayangi rasa takut, khawatir dan sebagainya. Baca firman Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran memang ada, ya. Tetapi firman selalu menggarisbawahi atau menunjukkan sesuatu yang indah. Jangan takut, jangan khawatir. Aku besertamu, amin saudara. Pegang terus. Ini bukan cerita ngoceh ya, tapi ini yang perlu pegang, perlu kita harapkan dan perlu kita hayati dalam hidup ini. Ini firman Tuhan, bukan koran loh ini, ya. Ribuan ratusan tahun sebelum jadi ramal atau dinubuatkan. Mari kita renungkan dengan baik. Tujuannya orang Majus hanya untuk menyembah, ya, untuk memuji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau ayat seterusnya mengatakan, mari kita teruskan untuk menyembah Dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah beserta seluruh Yerusalem. Terkejut. Mengapa dia terkejut? Katanya tadi dikatakan seorang raja lahir, maka dengan secara manusia dia akan tersaingi sebagai raja. Nah ini sekali. Terkejut. Terjadilah sesuatu benak hati yang tidak enak, merasa terganjal, merasa tersaingi,
maka timbullah iri hati. Amin. Kok bisa iri hati? Karena takut kalau tersaingi. Saudara ingat kisah daripada Kain dan Abel. Karena apa? Iri hati. Karena sakit hati persembahan adiknya diterima dan persembahan dia tidak diterima. Akhirnya apa? Ada pembunuhan. Raja Herodes pun juga begitu. Coba dilihat ayat yang ke-16 itu coba. Ada iri hati, takut tersaingi. Nah ini ya, saudara sekalian, kalau itu terjadi, ternyata terjadi satu pembunuhan yang luar biasa. Oleh karena itu kita harus bersyukur ya. Di tengah-tengah kesulitan seperti ini, firman Tuhan masih sempat kita dengar. Jangan sia-siakan. Karena iri hati, ya karena takut terkejut. Maka ayat 16 itu kalau saudara perhatikan, ya, coba dilihat sebentar. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Oh, luar biasa. Ada pembunuhan. Iri hati bisa membunuh, ya. Kan sekarang membunuh itu kayak materi cacing aja, bukan? Tidak ada hari kita tidak mendengar tentang pembunuhan. Amin, saudara. Terjadi seperti itu. Takut disaingi. Gereja pun seperti itu. Bahkan terlebih lagi. Ada hamba-hamba Tuhan yang takut disaingi lah ini. Berarti tujuannya itu untuk menyembah, untuk melayani, ya. Tapi saya yakin di sini tidak ada yang seperti itu. Kita pelayan yang baik. Pelayan taat kepada firman Allah. Baik yang pintar maupun yang kurang pintar, baik yang lebih pintar maupun yang bodoh sekalipun. Kita semua adalah alat Tuhan. Amin, saudara. Luar biasa. Jadi timbul suatu iri hati. Takut terkejut kalau tergeser kedudukan sebagai raja. Nah ini sering terjadi di kanan kiri kita, di lingkungan masyarakat kita, di lingkungan pemerintahan kita. Nah, ini terjadi kesaannya. Oleh karena itu bagus sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Maka apa yang dikatakan lagi? Mereka berkata kepadanya di Bethlehem tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatnya Israel, yaitu Yesus Kristus. Ini yang dicari oleh orang-orang Majus. Dan ini yang saudara dan kita cari. Kalau kita ke tempat ibadah bukan mencari yang lain, carilah Yesus yang memberi hidup. Amin. Carilah Dia. Ini teladan yang baik. Dari tempat yang jauh, dengan perjalanan yang melalui kegelapan, kalau tadi dipimpin oleh bintang yang besar, ternyata iman saudara dan kita seperti itu. Sering timbul tenggelam oleh karena sesuatu keadaan, dirintang oleh segala problema, pergumulan hidup, sehingga kita ragu-ragu. Tapi ada tekad seperti orang Majus ini. Mari kita renungkan dengan baik. Ya, ada tekad yang begitu membaca sampai bisa bertemu, tujuannya untuk menyembah. Ya, ini sesuatu yang sangat penting bagi kita sekalian. Kemudian ayat selanjutnya, saya teruskan aja. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ini pura-pura, ya, pura-pura. Tapi ternyata tadi ayat yang di atas tadi terkejut, takut disaingi. Maka dia ada sesuatu gerakan ayat 16 tadi. Luar biasa. Dan dunia kita seperti itu. Jadi kita belum mengerti situasi sejarah dunia kita. Firman Tuhan telah ada pelajaran yang seperti itu. Ada iri hati. Ya seperti Kain dan siapa? Abel. Iri hati sudah
Pembunuhan manusia dimulai dari situ. Oleh karena sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka Abel dan Kain adalah keturunan daripada Adam dan Hawa, keturunan manusia. Timbullah satu pembunuhan, iri hati, dan seterusnya sampai saat ini berlaku. Lebih lagi sampai ada pembunuhan yang begitu dahsyat. Lah ini saudara sekalian, karena mari kita sadar bahwa betapa pentingnya firman Tuhan bagi kita. Tidak ada manusia yang pintar lebih daripada firman Allah. Tidak ada. Amin, saudara. Ini bukan sejarah yang mungkin main-main sejarah, bukan. Buku sejarah di atas segala sejarah. Sebab ini sejarah kehidupan umat manusia dari awal sampai pada akhir. Kita harus bersyukur sekali. Kita harus bersyukur sekali. Jadi ke gereja bukan sekedar kita ketemu satu sama lain. Bukan. Ada satu tujuan yang pasti. Ada tujuan yang hakiki untuk pribadi kita. Aku ingin bertemu dengan Yesus. Amin, saudara. Ini sesuatu yang penting. Soal bisnis nanti kalau udah pulang gereja. Amin. Kita bisa bicara tentang pekerjaan dan usaha kita. Tapi kita datang bertemu dengan Tuhan. Itu yang pertama. Sekalian saya mencatat beberapa hal di situ. Orang Majus yaitu menyembah. Yang pertama yaitu menyembah. Dan yang kedua yaitu memberi persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mengapa kok emas itu terlalu juga tercatat di dalam firman Tuhan? Di dunia pun banyak orang yang ingin memiliki emas. Kok bukan berlian atau inten? Apa sebabnya? Sebab membentuk emas itu betul-betul diuji, ditempa, dibakar sampai meleleh. Amin, saudara. Ditempa. Jadi Mazmur itu yang dipersembahkan oleh orang Majus. Coba tadi dikatakan ayat berapa tadi ya? Setelah berkata itu, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacita mereka, ya di ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah. Tadi telah kita bahas dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Emas itu sebenarnya ya kalau ya memang emas ya emas. Tapi apa makna di dalam firman Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang ada sangat berharga di dalam hidup kita apa? Ada yang tahu? Yang sangat berharga di hidupku apa? Yang perlu kita persembahkan pada Tuhan apa, saudara sekalian? Hati. Kalau hatimu murni seperti emas, itu adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ada amin? Bukan sekedar emas, tapi Tuhan hati kita yang Tuhan akan lihat sampai di mana ketulusan hati kita. Bukan sekedar menyembah, bukan sekedar kita datang kepada gereja, tapi betul-betul dia persembahkan emas, yaitu hatimu dan hati kita. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Emas tentunya emas yang murni, hati pun hati yang murni, amin. Hati yang betul-betul tertuju pada Tuhan. Enggak main-main loh, ini jauh loh dari Iran sampai ke Bethlehem itu jauh. Ya, mari kita renungkan dengan baik. Hatimu dan hatiku yang dilihat oleh Tuhan. Emas sangat berharga. Emas ditempa dulu, dimurnikan dulu. Hidup kita pun seperti itu. Bagaimana hidup yang berkenan? Ditempa dulu, diproses dulu, dibakar dulu, supaya kotoran-kotoran yang ada melekat dalam kehidupan kita bisa rontok semuanya. Amin, saudara. Barulah menjadi hidup yang berkenan untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kalau pendeta ngomong itu apa hidupnya suci? Belum sempurna. Tapi ada berdasarkan firman Allah harus seperti itu. Amin, saudara. Belum tentu ya, pendeta yang sebenarnya pun belum tentu hidupnya mutlak sudah sempurna. Belum. Tapi dia berkata atas dasar firman Tuhan. Saya berkata hanya dasar firman Allah kita sampaikan. Tujuan ke gereja kita menyembah dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus. Gambarkan emas.
Ya, dunia ini banyak orang yang senang emas. Bahkan banyak yang menyimpan emas batangan, balokan ada ya. Amin saudara. Soalnya emas itu harus dibakar dulu, diuji dulu. Hatiku dan hati saudara diuji dengan segala problem masalah pergumulan itu. Diuji. Masihkah kita ada tekad seperti orang Majus? Apakah sebaliknya kita akan dinabubukkan dengan keadaan situasi yang seperti sekarang berjalan? Mari kita renungkan dengan baik. Ya, ini sesuatu yang sangat indah. Kesempatan yang terpenting di dalam suasana ya peringatan Natal atau dalam suasana yang sedang terjadi di dunia kita. Ya kita sering ditanya bagaimana kebaktian di sana, bagaimana ibadahnya. Ya kita bersyukur masih bisa bertemu satu sama lain. Amin saudara. Bukan kebetulan. Saya yakin ya. Kalau saya cerita, tapi ibadah kita akan tetap berjalan. Sekalipun gang ini ada goncangan yang dasar, tahu nggak saudara? Di belakang itu ada 4 keluarga atau berapa itu? 5 korban. Tapi berjalan kita terus, ibadah berjalan. Masalah ada. Ya. Kita disusah dengan masyarakat untuk menangani hal itu. Coba. Ya oleh karena itu, ya secara manusia pada waktu gencar-gencarnya saya yang merasa ya pelayanan gereja, pelayanan ini ya. Tapi bersyukur kita ya. Tuhan berikan kekuatan. Amin saudara. Bisa nangani semua bisa selesai. Sekalipun saya dimaki-maki orang, enggak apa-apa. Mengapa saya katakan saya dimaki-maki orang? Sebabnya mau tidak mau diisolasi ke rumah sakit. Tanda tanganlah semua warga harus berangkat, sampaikan pada puskesmas. Panggillah mereka, diangkat ke rumah sakit atlet. Terjadi, ternyata terbongkar setelah ada swab. Luar biasa saudara. Jadi ini sesuatu yang kendala yang luar biasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan berikan kekuatan dan nikmat pada kita sekarang. Bisa teratasi sampai sekarang. Apa dananya enggak ada? Dananya banyak saudara sekalian. Gereja pun juga mengeluarkan dana untuk itu. Tapi mengapa saya keluar laporan sama jemaat ini loh, kita keluar enggak? Yang penting kita untuk kemanusiaan, kita keluarkan untuk orang lain. Amin saudara. Enggak usah pamer-pamer ini uang gereja tak keluarkan ini untuk apa? Kalau tak simpen untuk apa? Siapa tahu kalau aku menyimpan benda daripada gereja. Gereja kita salurkan. Enggak cukup 10.000 atau 5 juta itu. Enggak cukup saudara sekalian. Diam-diam itu luar biasa loh ya. Gereja yang seperti ini, maaf kata, tidak merem. Amin saudara. Kalau saya menunjuk gereja termasuk kita semua ini, kita tidak merem dengan situasi dan kondisi yang seperti itu. Luar biasa. Bukan pamer, tapi itu yang saya kerjakan. Saya nggak usah keluar-keluar laporan ini, tak keluar ini duit dari mana. Yang penting kita berbuat untuk menyelamatkan orang. Amin saudara. Tujuan kita itu bukan kita ingin dipuji, disanjung, gereja yang luar biasa. Tidak, biar Yesus yang disanjung. Amin. Yesus yang disembah. Yesus yang diberikan suatu persembahan dengan emas yang murni. Bukan manusia yang harus diagungkan. Oleh karena apa yang kita perbuat, Tuhan yang tahu. Kalau kita betul-betul hati yang jujur, apa yang kita lakukan, Tuhan yang mencatat semuanya itu. Amin saudara. Enggak usah keluar-keluar, ngapain? Kalau saudara berbuatlah. Kan begitu, iya kan? Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Gak usah ingin dipuji-puji, gak usah. Biar Tuhan tahu. Ternyata besar saudara, dananya besar, sekalipun dari masyarakat. Ya, kita gereja juga. Ya, turun apa yang kita bisa lakukan. Saya tidak mengagungkan keluarga. Tapi ibu ini juru masak ini. Hampir 2 bulan juru masaknya mereka. Sekalipun sebaliknya nyeproti kita dengan kotoran, gak apa-apa. Itu loh saudara sekalian, kalau ingin tahu bahwa memang jadi pelayan itu seperti itu. Kita sadar betul ya. Kita nggak usah disanjung-sanjung. Perbuatlah apa yang bisa kita lakukan. Persembahkan sesuatu yang baik. Ya, seperti orang Majus jauh jalan kaki hanya untuk bertemu dengan Sang Raja yang baru lahir. Dia ingin menyembah Dia. Kalau saudara ke gereja hanya cari motivasi yang lain, ya kita berpikir panjang. Hanya sekedar untuk
ngisi waktu, jangan. Isilah hatimu dengan firman Tuhan. Ada amin? Isi kehidupan kita dengan sabda Tuhan. Itu akan bawa kita ketenangan, kedamaian, bahkan kesejahteraan hidup hanya oleh karena firman itu. Kalau firman itu bertata dalam hatimu, saya katakan tadi Roma 8 ayat 31 dan seterusnya. Kalau kasih Allah di dalam kita, oh segala masalah Tuhan ikut campur tangan. Amin, saudara. Luar biasa. Luar biasa. Jadi tujuan orang Majus tadi itu mempersembahkan ya emas mereka. Maka apa yang dikatakan tadi, bintang timur dilihat lagi. Nah, setelah mereka berusaha keras, karena bintang yang mati tadi, mengapa perjalanan sudah sampai mulai kegelapan, maka setelah mendekat dengan tempat Yesus berada, bintang itu terbit lagi. Berarti ujian orang Majus telah lulus, amin. Begitu juga dalam kehidupan kita. Dikala kita dibenturkan dengan problem pergumulan yang begitu dahsyat, sekali saat terang itu akan terbit dalam kehidupan kita, amin. Sehingga orang Majus bisa bertemu dengan dia, sehingga mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Nah, ini tujuannya. Jadi bintang tadi terbit. Mengapa kok enggak seperjalanan? Saya katakan tadi, iman saudara dan iman kita diuji seperti itu. Seperti orang Majus di dalam ujian, di dalam perjalanan. Terbit bintang yang besar. Setelah perjalanan sekian jauh, enggak ada suatu terang, hingga dia bertanya-tanya tadi. Ya, tapi setelah dekat dengan tempat itu, terbitlah bintang tadi. Dia sampai ke tempat tujuan untuk bertemu dengan Yesus. Ada amin, saudara? Selama perjalanan pengiriman kepada Tuhan ada ujian seperti itu. Jangan lupa, perjalanan kita ada hambatan. Tapi kalau kita betul-betul teguh seperti orang Majus, hambatan itu akan berlalu sehingga kita bertemu apa yang saudara akan tuju. Amin. Ini sesuatu yang indah. Ya. Tadi dikatakan emas dan apa tadi? Emas, kemenyan dan mur. Itu bukan. Aku mikir sejak itu. Ada emas, ada mur, berarti mur sekrup mobil ya. Ya, pikiran saya begitu. Ternyata itu bau-bauan yang wangi. Di antara mur dan apa? Itu ada bau-bauan yang wangi. Ya, kalau tadi hati kita menyembah dengan murni di hadapan Tuhan, maka akan berbau manis. Amin. Akan berbau harum. Dan memang itu segala apa yang diperbuat orang Majus adalah sebenarnya persediaan untuk persiapan orang yang meninggal, ya. Wangi-wangian kan begitu, ya. Apalagi kalau saudara Tionghoa kalau mati itu bukan sekedar wangi-wangian, bahwa rempah-rempah yang macam-macam itu ada. Nah, ini persiapan kematian Kristus, tapi ada maknanya, ya. Persembahan yang harum. Ternyata mur dan apa tadi? Itu adalah sesuatu bau-bauan yang harum. Kalau kita menyembah dengan Tuhan dengan hati yang tulus, di hadapan Tuhan tidak ada bau yang tidak harum. Amin. Ini sesuatu yang sangat penting bagi kita. Oleh karena itu, Bapak sekalian, melalui suasana Natal ini mari, ya, kita semua kembali menginterpretasi dalam kehidupan kita. Selama kita mengiring Tuhan, bukanlah suatu suasana yang mulus, bukan. Sudah ada gelombang-gelombang yang menghadang dalam perjalanan kita. Kalau kita bersama dengan Tuhan, segala sesuatu tidak ada barang yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Bagi orang-orang tidak ada yang mustahil kalau betul-betul kita berharap dan bersandar kepadanya. Tangan Tuhan akan mengulurkan sesuatu pada kita sekalian. Ya, ini kata firman Tuhan. Oleh karena saya hanya menyampaikan apa yang tertera di situ. Mari kita imani, sekalipun ada guncangan-guncangan yang sekarang kita alami. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah renungan setelah Yesus dilahirkan sekitar umur 2 tahun, ya. Maka marahlah Herodes, seperti saya katakan dalam ayat 16 tadi. Diperdayakan, memang Allah itu selalu memberikan nikmat kepada orang-orang Majus tadi. Jangan lewat jalan yang tadi, lewat atau jalan yang lain, ya. Betul-betul terjadi. Tapi tujuan daripada orang Majus sudah selesai. Hanya sudah betul-betul dikerjakan dan bisa bertemu dengan persis apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, saudara sekalian,
Pengiringan kita bagaimanapun banyak hambatan dan rintangan, sekali saat tujuan saudara akan tercapai di dalam kehidupan. Apa namanya? Yaitu keselamatan. Bukan harta benda, bukan saya tidak bicara tentang harta benda. Tujuan kita hanya satu, itu keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan. Ini tujuan kita. Kalau yang lain-lain kan, kalau saudara baca Matius 6 ayat 3 atau 32 dan seterusnya, ya semua itu dicari orang, tapi juga kamu memerlukan. Tapi terlebih dulu carilah Tuhan. Kebutuhan kita itu Tuhan tahu. Tapi Tuhan mengatakan cari kerajaan Allah dan segala kebenaran, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Utamakan Tuhan dulu, segala keperluanmu Tuhan tahu kok. Pergumulanmu tahu. Apa yang kamu pikirkan ke depan pun Tuhan tahu, tapi utamakan Tuhan. Ada amin? Utamakan Tuhan, cari kerajaan Allah terlebih dahulu, puji Dia, sembah Dia. Maka suasana surga akan turun dalam kehidupan kita. Percaya itu tidak yang mau kok. Saya hanya menyampaikan sesuatu. Kalau ayat 32, semua orang mencari sesuatu. Tuhan tahu bahwa kamu juga perlu sesuatu, tapi carilah apa? Tuhan dulu, utamakan Tuhan dulu. Amin saudara. Yang memang kita sering lupa ya. Jangankan itu sesuatu yang kaitannya dengan Tuhan secara langsung. Sedang makan saja piring udah ada nasinya, kita sok lupa gak berdoa. Jujur, amin. Ada nggak? Saya ngaku memang pernah mengalami seperti itu ya. Ya karena sih udah merungsung gimana? Amin saudara. Jujur aja, nggak usah rohani-rohanian, memang seperti itu. Tapi kita harus ingat firman Tuhan yang dikatakan itu sesuatu yang sangat penting. Ya, sangat penting. Cari Allah dulu. Seperti orang Madura, cari Allah dulu. Persembahkan hatimu dengan segala kemurnianmu. Ya, supaya persembahan itu boleh dikatakan seperti mur tadi. Harum, membawa satu bau yang semerbak. Gereja pun seperti itu. Ada amin saudara? Ya, kalau kita bicara itu tentang apa ya? Gereja. Kita memang gereja. Gereja bukan gedung ini. Gereja itu ada saudara kita semua, ada gereja yang hidup. Batu yang hidup, bangunan yang hidup, yang telah disusun rapi oleh Allah. Agar kita sungguh-sungguh tidak bercacat celah. Saudara adalah gereja, kita adalah gereja. Gereja yang hidup adalah jemaat Tuhan. Ya, bukan gedungnya yang megah-megah. Itu hanya sarana untuk kita berkumpul di dalamnya. Oleh karena mari melalui renungan dengan baik bahwa sesuatu bisa terjadi untuk melihat kesungguhan hati kita, kemurnian hati kita, ketulusan hati kita. Ada amin? Itu loh yang Tuhan lihat, itu loh, bukan apa-apa. Jadi memang mari kita kembali pikirkan yang sejernih-jernihnya. Apakah betul seperti itu? Tuhan hanya melihat hati kita, ketulusan hati kita, kemurnian kita. Seperti dilambangkan emas tadi, lambangkan mur dan apa tadi? Menyan. Itu sesuatu bau-bauan yang indah. Kalau hidup kita persembahkan dengan sepenuh hati, maka ada bau yang harum di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kalau gereja terjadi kepada sesuatu, ya bukan kita usah pamer, orang lain yang akan merasakan. Amin. Ini yang penting. Ya, jangan kita mungkin dianggap tidak berbuat untuk lingkungan dengan daya kita, ya. Dengan harta yang mungkin kita terima, kita salurkan kepada yang membutuhkan seperti itu. Enggak usah laporan, enggak usah kau-kau. Ya. Raja kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Yang penting kita jangan memikirkan diri sendiri. Amin saudara. Kita masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kita diberi tanggung jawab untuk mengelola masyarakat lingkungan kita. Tanggung jawab. Tidak gampang ya. Memang hasilnya caci maki aja enggak apa-apa. Kita udah dilatih caci maki udah kenyang kan. Kita terima aja dengan syukur. Amin saudara. Ini sangat penting. Inilah renungan pagi hari ini. Sebagai ayat penutup coba dibuka Roma pasal 12. Gak usah panjang-panjang ya, mungkin saudara ada acara yang lain. Ayat yang pertama perhatikan dengan baik, Roma pasal 12 sebagai ayat penutup pagi hari ini. Persembahan yang benar
Roma pasal 12 ayat yang pertama. Ini Paulus katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang yaitu tadi. Tuhan tidak melihat tampang penampilan kita, bukan, hatimu. Ya, hatimu. Ini sesuatu yang penting. Maka Paulus tulis ini, tekankan, karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuh kita dipersembahkan. Kalau tubuh kita persembahkan, segala antero kehidupan kita ada di dalam penyembahan itu. Tidak separuh-separuh, tangan kanan, tangan kiri, bukan. Ya, sepenuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati ya menyembah. Orang maju jauh-jauh dari negara lain hanya ingin untuk menyembah. Ada hambatan memang, pelayanan ada hambatan, ada rintangan. Ya, ada sesuatu yang kita butuhkan sekalipun belum terpenuhi. Itu juga kendala, tapi jangan sampai kita mandek di dalam kendala itu. Amin, saudara. Kita untuk mempersembahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Ya, kalau dikatakan tubuh manusia segenap antero hidup ini sepenuhnya kita kembalikan untuk menyembah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya kira inilah renungan pagi. Mari kita dudukkan kepala. Kita akan berdoa. Mohon tolong, ada Pak Edi. Silahkan berdoa mengucap syukur Pak Edi. Mari kita satu berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Kalau boleh pagi hari ini kami bersekutu Tuhan untuk mengucapkan syukur kami karena Engkau datang untuk kami, untuk menebus segala dosa kami dan memberikan pembaruan bagi kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah Engkau taburkan di pagi hari ini Tuhan dapat memberikan kekuatan, dapat memberikan juga jalan yang terbaik buat kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberikan berkat yang berlimpah untuk gembala kami Tuhan dalam kehidupannya dan menjadi berkat buat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan kalau boleh kami juga akan kembali nanti ke rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan yang tuntun perjalanan kami sampai ke rumah dengan selamat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah doa yang tidak sempurna ini kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, diberkati saudaraku. Haleluya. Di penghujung tahun kembali Tuhan ingatkan pada kita apa motivasi kita untuk ibadah pada Tuhan. Datang ke gereja, apa motivasi kita? Satu yang diingatkan Tuhan, kita persembahkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mencari tahu isi hati Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan itu pasti dicurahkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Untuk pengumuman seminggu saya akan bacakan. Ibadah doa tetap ada di gereja dari jam 7 malam sampai dengan selesainya. Ibadah WBI mulainya tahun depan ya, karena Sabtu udah mulai di Januari. Sudah mulai diadakan awal Januari. Hari Sabtu ada ibadah WBI tempat ini jam 9 pagi dan ibadah pemuda remaja. Kalau kemarin saya tak dengar pengumuman, untuk sementara ditiadakan dulu sampai dalam pengumuman selanjutnya, nggak tahu sampai kapannya, nanti pasti akan diumumkan kembali. Dan tadi ada pesan dari Bapak Gembala kalau ibadah tutup tahun kita tetap diadakan di gereja ini jam 6 sore, tapi hanya seperti ibadah doa. Ya seperti ibadah doa kita di hari Rabu ya Pak. Ya, Enggak, ibadahnya seperti ibadah. Oh, iya.
seperti ibadah doa ragu. Hari kita boleh juga berkumpul dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan yang ada, peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, kita tetap ikuti supaya pada saat kita menyambut tahun baru nanti, kita mau masuki tahun yang baru nanti, Tuhan juga sudah berikan kita kekuatan, berikan kita fondasi lagi dengan firman Tuhan yang menguatkan kita, menjadi pedoman kita dalam setiap langkah hidup kita. Puji Tuhan. Masih ada pengumuman yang lain? Segenap jemaat GBI Tridharma mengucapkan selamat ulang tahun buat Eva saat ini ada di rumah ya. Yang kedua juga buat Delphi. Wah, ini kakak beradik ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, semakin semangat di dalam Tuhan, bergairah di dalam Tuhan, dan apapun yang dikerjakan bersama dengan Tuhan, dan jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti buat itu menjadi berhasil. Puji Tuhan. Jika tidak ada umuman yang lain, mari kita satukan hati kita mau naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Sebentar. Terima kasih. Khususnya untuk ibu-ibu ya, BBI, katanya nanti pas tahun baru ada acara tersendiri, artinya BBI mau mengadakan tukar kado katanya ya. Jadi mungkin yang merasa BBI boleh kita sama-sama mengadakan acara ini, dan mungkin plafonnya atau tingkatannya di bawah 50 ke bawah ya harganya, nggak boleh mahal-mahal, hanya sekedar untuk meramaikan saja ya. Jadi itu dari acara tahun baru nanti ada tukar kado dari WBI. Itu aja, terima kasih, Tuhan memberkati. Tahun baru itu berarti minggu pertama ya? Di tahun barunya, di malam tahun barunya atau di minggu pertamanya, Bu? Di malam tahun baru. Oh, di Minggu malam. pertamanya, jangan malam tahun baru. Berarti di minggu ibadah pertama ya? Minggu pertama. Kita khusus akan berdoa, nggak bagi-bagi gitu. Oh iya. Berarti nanti di minggu, ibadah minggu tadi awal Januari, ibadah minggu, ada perjamuan kudus juga, dan juga ada acara tukar kado untuk WBI. Setelah ibadahnya, Mbak. Oh, berarti acara tukar kadonya setelah ibadah. Untuk WBI ya, bukan hanya ibu-ibu. Semua wanita yang tergabung dalam gereja Tridharma. Bukan hanya ibu-ibu, nanti dikiranya WBI ibu-ibu aja yang tukar kado. Puji Tuhan, dengan maksimal 50.000, tidak boleh lebih di atas 50.000. Puji Tuhan. Masih ada ibu? Puji Tuhan. Jika tidak ada lagi pengumumannya, mari kita satukan hati kita. Bapa, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih untuk lawatan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu dan pimpinan-Mu Tuhan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa, biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu pagi hari ini Tuhan, itu benar-benar menyenangkan hati-Mu Bapa. Karena kami rindu Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan, setiap apapun Tuhan yang dapat kami persembahkan kepadamu, itu benar-benar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu. Karena kesenangan hati-Mu itulah yang selalu kami cari Bapa. Kau selalu disenangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu sudah Kau curahkan bagi kami pagi hari ini. Kami sudah boleh merasakan lawatan-Mu Bapa. Terlebih kami merasakan kuasa-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, sebelum kami tinggalkan tempat ini untuk pulang ke tempat kami masing-masing Bapa, kami menaikkan doa-doa kami kepadamu pada pagi hari ini Bapa. Layakkan Tuhan setiap kami untuk menyampaikan doa ini Bapa. Mari Tuhan kuduskan kami Bapa. Biar Kau Tuhan yang berkuasa dalam setiap perkataan kami, sehingga doa-doa kami benar-benar boleh sampai di hadapan-Mu Bapa, dan kami boleh menerima jawabannya Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Bapa yang tergabung dalam GBI Tridharma di tempat ini Bapa, mulai dari yang usia balita sampai dengan yang lansia Tuhan. Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga Tuhan, rumah tangga demi rumah tangga Bapa. Apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan setiap jemaat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus maka cukupkan semuanya Bapa. Mereka akan mengalami berkat yang berkelimpahan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jika saat ini Bapa mereka juga memerlukan uluran tangan-Mu untuk kesembuhan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, jika Kau dapati ada jemaat-Mu saat ini sedang sakit Tuhan, jika lemah fisiknya Tuhan, kuasa darah dan bilur-Mu Bapa tidak pernah berubah kuasa
semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sanggup menyembuhkan mereka Bapa. Saat ini juga Tuhan, kuasa-Mu mengalir dalam tubuh mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Jika saat ini mereka dalam kelemahan Tuhan, mari Kau kuatkan mereka Bapa. Biar firman yang mereka baca, firman yang mereka dengar setiap hari Bapa, menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan mereka. Menambah mereka semangat lagi, semakin bergairah lagi dalam pengiringan mereka kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jika Tuhan saat ini juga Kau dapati jemaat-Mu Bapa, yang mungkin dalam kebimbangan Tuhan, bahkan dalam kemalasan Bapa, mari Tuhan lawat mereka saat ini, jamah hati mereka Bapa, lembutkan hati mereka, berikan mereka keteguhan di dalam Engkau, bahwa hanya Engkau lah Tuhan yang layak disembah. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu campur tangan dalam kehidupan mereka. Engkau Tuhan yang selalu Tuhan peduli akan kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, biar mereka boleh semakin kuat di dalam Engkau, semakin teguh dalam iman mereka kepadamu Bapa, tidak terombang-ambingkan Tuhan oleh kondisi apapun dalam dunia ini Bapa. Terima kasih, Kau juga bangkitkan gairah mereka Bapa. Kau bakar kembali cinta mereka yang mula-mula kepadamu Tuhan, sehingga mereka boleh benar-benar mengasihi Kau lebih lagi Tuhan, lebih lagi semangat dalam mencari Engkau, mengiring Engkau Bapa, mempersembahkan seluruh kehidupan mereka Tuhan untuk mengiring Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jika saat ini Tuhan, anak-anak-Mu juga Tuhan ada yang dalam masa liburan Bapa, liburan tahun baru dan juga Natal, Tuhan berkati mereka semua Bapa. Kau jaga kehidupan mereka, Kau lindungi mereka dimanapun mereka berada, kemanapun kaki mereka melangkah, Kau menyertai dan melindungi mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka tetap ada dalam naungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar mereka juga boleh bijak Tuhan dalam menggunakan liburan mereka Tuhan, untuk tetap memperhatikan peraturan pemerintah yang ada Bapak, memperhatikan kondisi sekeliling yang ada Tuhan, dan juga tetap mempergunakan Tuhan, memperhatikan melakukan protokol kesehatan yang sudah ada Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sungguh rasakan campur tangan-Mu, kami sungguh rasakan karya-Mu yang luar biasa dalam gereja kami di tempat ini Bapak. Bapak, Kau tempatkan kami di tempat ini, Kau tempatkan gereja-Mu di tempat ini Bapak. Ada satu rencana-Mu yang indah, ada satu Tuhan yang Kau kehendaki melalui gereja-Mu di tempat ini Bapak. Kau inginkan gereja-Mu di tempat ini menjadi saluran berkat Bapak, menjadi terang-Mu Tuhan di tengah-tengah lingkungan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Seperti kesaksian Bapak Gembala kami Tuhan, gereja-Mu di tempat ini Tuhan Kau pakai lebih lagi Tuhan, lebih leset lagi di dalam tangan-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu Bapak. Mungkin di mata orang kami memang bergereja yang kecil Bapak, namun kami percaya Tuhan, melalui gereja kecil ini Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan boleh tersalurkan bagi orang-orang sekitar kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau akan pakai gereja-Mu di tempat ini Tuhan semakin luar biasa di dalam Engkau, semakin memberkati orang-orang yang di sekitar kami Bapak, sehingga mereka boleh merasakan kasih-Mu Tuhan, mereka boleh merasakan damai-Mu, mereka boleh merasakan berkat-Mu melalui gereja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pakai kami semua yang ada di dalam gereja ini Bapak, baik pelayan yang ada, baik jemaat yang ada Bapak. Pakai kami semua Tuhan, satukan hati kami Bapak, hanya untuk melayani Engkau dengan kesungguhan hati kami, dengan ketulusan hati kami Bapak. Karena hati yang tulus yang Kau cari dalam kami Bapak. Tidak ada motivasi yang lain di dalam diri kami Bapak dalam melayani Engkau, hanya untuk memuliakan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berikan kami kerjasama yang baik Tuhan. Kami saling melengkapi, kami saling menolong Tuhan, kami saling mendukung Tuhan satu dengan yang lain Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami perlukan dalam gereja ini Bapak, apa yang kami butuhkan untuk perkembangan pelayanan kami Bapak, semuanya sudah Kau siapkan bagi kami, semuanya Kau sudah sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau juga memberkati Bapak Gembala kami di tempat ini Bapak. Pakai beliau Tuhan semakin dahsyat di tangan-Mu Bapak, semakin luar biasa di dalam Engkau Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu Bapak, menjadi terang-Mu, menjadi teladan dalam lingkungan di tempat ini Bapak, baik untuk jemaat yang ada, bahkan untuk lingkungan yang ada di tempat ini Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang selalu menyertai
menyertai beliau Bapa. Urapanmu yang baru selalu kau berikan bagi beliau Bapa. Hikmat yang dari Engkau Tuhan, sehingga dimanapun beliau berada Bapa, dia boleh semakin memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan, semakin memberitakan kemuliaan-Mu Bapa, dan semakin mengimpakasikan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan beliau Tuhan. Berkati keluarga besarnya Bapa, baik istri, cucu, anak, menantu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Jika mereka kesehatan Bapa, jadikan keluarga ini menjadi teladan Bapa, menjadi contoh yang baik bagi orang-orang sekitarnya Bapa. Berkati dengan kekuatan kesehatan Bapa, dan usianya yang sudah semakin lanjut Bapa, kekuatan yang dari Tuhan, kesehatan yang dari Tuhan, semangat yang baru Engkau selalu berikan bagi hamba-Mu Bapa, sehingga pelayanan beliau Tuhan semakin bergairah dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan di tempat ini Bapa. Lawatan-Mu selalu ada bagi lingkungan ini Tuhan. Penyertaan-Mu juga selalu ada bagi lingkungan di tempat ini Bapa. Engkau memberkati lingkungan tempat ini Tuhan, menjauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan Tuhan, dari segala kejahatan, dari segala mara bahaya, dari segala paparan virus apapun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau membentengi lingkungan di tempat ini Bapa dengan kuasa-Mu sendiri Bapa. Kau menjaga dan melindunginya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, bagi lingkungan di mana kami berada Bapa. Kau tempatkan kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Bapa, Engkau memberkati lingkungan di sekitar kami Bapa. Engkau pakai kami anak-anak-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu di tempat kami masing-masing Tuhan, untuk semakin memancarkan kasih dan kemuliaan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau juga memberkati setiap lingkungan kami Tuhan, baik yang ada di Mandala, baik yang ada di Cilandak Tuhan, di Bango, di Meruing maupun di Kampung Pulau ini sendiri Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati lingkungan kami Tuhan, Kau membentengi dan melindungi Bapa. Dimanapun Tuhan anak-anak-Mu berada Tuhan, mereka boleh tetap merasakan damai-Mu, mereka tetap merasakan ketenangan dan kenyamanan di dalam Engkau, keamanan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, doa jauh Tuhan untuk kota kami Bapa, untuk DKI Jakarta Bapa. Kau berkati Tuhan DKI Jakarta Bapak, dengan segala kondisi yang ada Bapak, dengan segala masalah yang ada Bapak. Kami percaya Kau tidak pernah tinggal diam akan kota Jakarta ini Bapak. Satu rencana yang luar biasa Kau siapkan bagi DKI Jakarta Bapak. Rencana yang terbaik, rencana yang terindah Tuhan. Kau memberkati kota ini Bapak. Kau penuhi dengan kedamaian Tuhan, Kau penuhi dengan berkat-Mu, damai sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan. Kau menjaga dan melindungi setiap warga Jakarta yang ada Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap warga Jakarta Tuhan boleh tinggal di dalam kota DKI ini Tuhan, boleh merasakan kedamaian, boleh merasakan keamanan, ketenangan Tuhan dalam segala hal Bapa, sehingga mereka boleh merasakan kenyamanan. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan setiap pemerintahan yang ada, baik gubernur sampai dengan tingkat RW RT Bapa. Jika mereka hikmat-Mu Tuhan, jika mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan, Tuhan kami mohon Tuhan Kau campur tangan setiap Tuhan tugas-tugas yang mereka emban saat ini Bapak, dan setiap kebijakan, keputusan yang mereka ambil Tuhan, biar itu semua benar-benar Tuhan untuk kemakmuran warga Jakarta Bapak, kesejahteraan warga Jakarta Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana kami nanti pada saat tutup tahun Bapak, jika akan diadakan doa di tempat ini Tuhan, untuk doa mengucap syukur Bapak karena penyertaan-Mu yang luar biasa sepanjang tahun 2020 ini Bapak. Dalam segala hal yang terjadi Tuhan, dalam setiap masalah yang kami hadapi Bapak, dalam kondisi pandemi seperti saat ini Tuhan, dengan segala dampaknya Tuhan, sepanjang tahun 2020 ini Tuhan, namun kami tetap bisa melewatinya Tuhan. Kami tetap kuat, kami tetap ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami Tuhan akan sambut tahun 2021 Tuhan bersama dengan Engkau. Kekuatan yang baru yang Kau berikan bagi kami, pedoman-pedoman yang baru yang Kau berikan bagi kami dalam firman-Mu Tuhan, yang menguatkan kami, yang menerangi setiap langkah kami Tuhan, sehingga kami tetap boleh berjalan menjalani tahun 2021 dengan kemenangan-kemenangan yang sudah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau juga memberkati bangsa dan negara kami Bapak. Bangsa ini ada di tangan-Mu Tuhan, bangsa ini ada di mata-Mu Bapak. Kau mengasihi bangsa ini Tuhan, kami percaya itu Bapak. Kau mengasihi bangsa ini lebih daripada kami Bapak. Kami serahkan bangsa kami dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati bangsa ini Bapak, dari Sabang sampai dengan Merauke Tuhan. Setiap pulau yang ada, setiap suku yang ada, dalam nama Tuhan Yesus,
Engkau memberkati Bapa. Kau menjaga melindungi bangsa ini Tuhan. Kau bentengi bangsa ini Bapa dengan kuasa-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala paham-paham radikalisme Bapa. Jauhkan dari segala terorisme Tuhan. Jauhkan dari segala pengaruh narkoba Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau juga menjauhkan bangsa kami Tuhan. Jika boleh kami memohon belas kasihan-Mu Bapa. Kau tolong Tuhan untuk hentikan virus ini Bapa. Tolong hentikan pandemi ini Bapa. Namun semua kami serahkan kuasa tangan-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu saja yang jadi atas bangsa ini Bapa. Karena kami percaya Tuhan, kehendak-Mu itulah yang terbaik bagi kami Bapa. Dan ajar kami Tuhan untuk semakin mengerti kehendak-Mu bagi bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap pemimpin yang ada Bapa, baik dari presiden sampai tingkat yang terendah. Kau berkati mereka dengan kekuatan kesehatan Bapa. Tidak mudah Tuhan bagi mereka Tuhan untuk menjalankan pemerintahan seperti saat ini Bapa. Dalam kondisi seperti yang ada saat ini Bapa, mari berikan mereka kekuatan yang ekstra Tuhan, kesehatan yang ekstra Tuhan. Berikan mereka selalu hikmat marifat daripada Tuhan untuk dapat menjalankan roda pemerintahan bangsa ini dengan baik Tuhan. Biarlah setiap keputusan kebijakan yang diambil Tuhan, setiap program yang diambil Bapa, itu benar-benar murni Tuhan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu-minggu ini Bapa. Mari Kau berkati mereka Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang baru. Berikan mereka semangat yang lebih lagi dalam mengiring Engkau. Berikan mereka hati yang lebih mengasihi Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam segala apapun yang mereka lakukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kau buat itu semua menjadi berhasil dalam Engkau dan untuk memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan Tuhan segala aktivitas kami Tuhan sepanjang minggu ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yang bekerja, kami yang berusaha Tuhan, kami yang mungkin saat ini ibu rumah tangga Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, bahkan anak-anak sekolah yang saat ini dalam masa liburan, Kau tetap memberkati kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau menjaga dan melindungi kami Bapa. Penyertaan-Mu akan selalu kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa yang dapat kami sampaikan kepada-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya Kau akan menyempurnakan setiap doa-doa kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami meralaskan doa kami dan kami bersyukur kepada-Mu. Saya undang untuk bangkit berdiri dan kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan telah ada dari awal sampai pada akhirnya. Kami juga bersyukur kalau kami hari ini bisa mempersembahkan berkat yang daripada-Mu telah Kukembalikan sebagiannya. Biar suatu berkat itu digunakan sebagai mestinya untuk pelayanan gereja-Mu maupun untuk menolong orang yang memerlukan pertolongan dari berkat ini ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang telah mengembalikan atau memberikan, berkati rumah tangga dan usahanya, kehidupan, serta kesehatan dan segala apapun berkat pergumulan Tuhan. Bukakan jalan yang terbaik sehingga mereka tetap bersyukur atas anugerah dan rahmat. Saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita. Gereja Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah oleh-Mu berkat dan rahmat Allah Bapa dengan cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan Allah Roh Kudus dari saat ini juga sampai Maranatha Dia datang kembali, membawa gerejanya masuk kemuliaan kekal bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan, Bapa terima kasih.
Jadi